Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali pagi hari ini kita boleh menghadap kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh diberikan kesempatan dan kesehatan. Sebentar kami rindu memuji-Mu, sebentar juga kami akan rindu mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memberi yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan saja memberkati waktu ini. Hamba-Mu Tuhan beserta Shalom juga Tuhan memberkati dalam segala kelemahan kami, sehingga kami juga dapat memberi yang terbaik. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia dan kita mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan terus belajar memberi hati kita kepada Tuhan. Ingat semua kasih-Nya, ingat semua kebaikan-Nya, ingat semua kemurahan-Nya. Sekalipun dalam masa sulit Allah tetap memelihara kita hingga sampai saat ini. Itu karena kebaikan, kemurahan, kasih, dan kebesaran Tuhan. Mari kita nyanyi pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
besar kasih setia Tuhan yang memungkinkan kami masih ada sampai saat pagi hari. Sebentar kami akan terima firman. Kami buka hati kami, berbicaralah seluas-luasnya. Kiranya Roh Kudus membawa pengertian dan pemahaman, sehingga kami boleh tetap berani menghadapi segala sesuatu. Karena kami tahu ada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Tema yang ingin saya angkat saat pagi hari ini adalah keberanian dari orang biasa. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Firman Tuhan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi tema yang kita akan bicarakan pada saat ini adalah keberanian dari orang biasa. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa dalam pasal 4 ini diceritakan tentang dua rasul Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes, yang mengabarkan kabar baik, yang memberitakan hal-hal yang luar biasa, yang memberitakan kesembuhan, yang memberikan mujizat, yang memberikan keselamatan. Tapi mereka harus mengalami yang namanya pertanggungan jawab kepada sidang jemaat pada saat itu. Ketika mereka sementara berkhotbah, mereka ditangkap, mereka dibawa ke mahkamah agama, mereka diadili di sana pada saat itu. Mereka dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah ajarkan, apa yang mereka telah sampaikan, apa yang mereka telah beritakan. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, waktu mereka memberitakan itu, Allah bekerja dengan luar biasa. Allah menambahkan bilangan orang percaya menjadi 5.000 orang, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi sungguh ini adalah keberanian yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa Petrus dan Yohanes dipandang oleh orang-orang saat itu, baik orang Farisi dan ahli Taurat, adalah sebagai orang biasa. Kata orang biasa dalam terjemahan lain dibilang orang awam, dibilang orang kasar, dibilang orang tidak berpendidikan, dibilang orang tidak terdidik, orang tidak terpelajar. Bahkan dipakai kata dungu, bodoh, kaum yang terpinggirkan, Bapak Ibu Saudara, terbuang, tidak dianggap, diremehkan, dipandang sebelah mata, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi itulah sebabnya ayat ini bilang, ketika mereka memperhatikan bagaimana Petrus dan Yohanes berbicara, keberanian yang luar biasa itu, mereka kagum, mereka takjub. Iya Bapak Ibu Saudara, mereka waduh keren banget gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak namanya ikut di dalam bangku sekolah pada saat itu. Mereka adalah orang-orang kasar. Mereka orang-orang yang kata-kata ada dipakai kata dungu, bodoh, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mereka tidak terpelajar, tidak terdidik, ya, tapi mereka dapat memberikan penjelasan begitu luar biasa, begitu meyakinkan, begitu hebat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita merasa diri kita remeh, ketika kita merasa diri kita tidak bisa apa-apa, ketika kita merasa diri kita bodoh, ketika kita merasa memang diperlakukan sepertinya tidak dianggap, dipandang sebelah mata, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa diri kita tidak mampu buat apa-apa. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar yang diam dalam hidup kita. Amin. Alkitab bilang seperti ini, sebab roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh apapun juga. Bahkan dia menitipkan kepada kita talenta-talenta, bakat-bakat, kemampuan-kemampuan, kehebatan demi kehebatan, hikmat yang luar biasa. Tapi ada saat ketika kita diremehkan orang, kita merasa diri kita kecil dan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita merasa diri kita tidak apa-apa, tapi kita lupa bahwa kita punya hal yang luar biasa. Saya jadi teringat ketika orang Filistin yang bernama Goliat datang mengintimidasi semua orang Israel. Semua orang Israel menjadi takut. Hanya satu orang yang sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar dan dia punya potensi yang besar yang bernama Daud. Akhirnya apa? Dia mendapatkan kemenangan, sementara yang lain tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat, walaupun dunia mungkin memandang kita sebelah mata, meremehkan kita, tidak menganggap, ada orang yang mencemooh kita, ada orang yang berkata, aduh kamu tuh gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, kamu bodoh, dungu dan sebagainya. Buat Tuhan, kita adalah aset yang sangat berharga. Saya selalu bilang, Tuhan tidak pernah ciptakan sampah, Dia selalu menciptakan emas. Jadi orang yang biasa berarti tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini dibilang ada keberanian.
Keberanian untuk apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat ini adalah keberanian dalam menerangkan dengan jelas. Lugas, menarik hati, jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ketika orang yang dipandang oleh orang lain itu adalah sebagai orang awam, begitu mereka ngomong Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, wah, mereka dapat menjelaskan detail sekali, terperinci, sangat jelas, sangat menarik, sangat meyakinkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang harus kita lihat pada saat pagi hari, bahwa ternyata Tuhan menitipkan dalam hidup kita, sebagaimana Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius, Allah menaruh roh di dalam hidupmu, roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan keberanian, roh yang terus melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang awam ini mampu berbicara dengan keberanian, dengan hal yang lugas, jelas, tepat, dan begitu meyakinkan. Selanjutnya, apa yang dia sampaikan Bapak Ibu Saudara? Petrus dan Yohanes menjelaskan tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus bisa perbuat dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia menjelaskan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa memberikan kesembuhan. Yang ketiga, hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Petrus dan Yohanes begitu dengan lugas menceritakan itu. Itulah sebabnya kita katakan saat mendengar berita tentang Yesus, 5.000 orang bertobat. Saat itu juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah berita yang begitu membahagiakan dengan begitu gampang diterima oleh orang-orang yang menganggap dirinya primitif, oleh orang-orang yang menganggap dirinya hebat, oleh orang-orang yang menganggap dirinya berpendidikan, terpelajar? Tidak, ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka meremehkan pemberitaan Petrus dan Yohanes. Bahkan mereka membawa Petrus dan Yohanes ke mahkamah agama untuk diadili, untuk disesat, untuk diperingatkan, bahkan untuk dilarang. Kamu tidak boleh lagi memberitakan nama itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, itu pasti. Dan yang kedua, di dalam nama Yesus ada mujizat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, bahwa Petrus memberitahukan kepada orang yang lumpuh, waktu dia akan masuk ke bait Allah, dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalanlah. Dan orang lumpuh itu langsung berjalan Bapak Ibu Saudara. Jadi saat pagi hari ini, betapa kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan dan Allah yang bernama Yesus Kristus. Amin. Dia bukan hanya menyediakan keselamatan nanti waktu kita mati, tapi dia juga menyediakan keselamatan saat di dunia ini, meluputkan, menjaga, memelihara, menyuplai, mengadakan Bapak Ibu Saudara semua yang kita perlukan. Dalam pandemi ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menutup mata. Ada begitu banyak orang di PHK, ada begitu banyak tempat pekerjaan ditutup, ada begitu banyak orang-orang yang menjadi gelandangan Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak bahkan kejahatan. Kenapa? Karena mereka membutuhkan makanan. Tapi kalau kita terpelihara sampai saat pagi hari ini, itu karena Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kau dapat berkata, aku penuh hikmat, penuh pintar, aku bisa kerja. Tapi kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah ada. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa orang awam tadi, orang yang tidak terpelajar, orang yang dipandang remeh, orang yang tidak diangkat Bapak Ibu Saudara, tapi memiliki keberanian dan kehebatan yang luar biasa? Penyebabnya, ya Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini sekali lagi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang seperti ini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Kata pengikut Kristus dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara disebut adalah orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Jadi bukan hanya sekedar percaya saja, bukan hanya sekedar mengaku saja, tapi memiliki relationship, hubungan yang begitu akrab, erat, karib. Dia bukan hanya percaya, tapi dia mencontoh seluruh kehidupan Yesus. Dia meneladani seluruh kehidupan Yesus. Dia mengambil kehidupan Yesus menjadi kehidupannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 saya baca untuk saudara. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah maksudnya Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki persekutuan dengan Kristus. Ada firman di hatinya.
Ada firman di dalam hidup. Ada firman yang terus membawa dia semakin rindu, semangat datang kepada Tuhan. Waktu tante menghubungi jemaat-jemaat, bagaimana menanyakan keadaan mereka, dan kami bersyukur jemaat dalam keadaan sehat. Ya, kita sama-sama merindukan ibadah bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan firman dalam hidup kita. Dia membuat kita selalu rindu akan keberadaan dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kenapa dia bisa berani menghadapi semua mahkamah agama, menghadapi semua hal-hal yang tidak enak, menghadapi semua tekanan, intimidasi, cemoohan orang, karena dia bersekutu dengan firman Allah. Itulah sebabnya walaupun kita di rumah tidak bisa beribadah, baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak waktu Tuhan luangkan. Inilah saat dimana kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, lakukan firman, bagikan firman kepada orang-orang terdekat kita. Maka kita akan lihat firman itu yang berkuasa, mengadakan yang tidak pernah ada, mengadakan yang tidak pernah kita pikirkan. Firman itulah yang akan memelihara kita. Yesus bilang seperti ini, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang pertama, miliki keintiman ataupun juga persekutuan di dalam Kristus. Yang kedua, ayat yang ke-8 dalam Kisah pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dalam Kisah pasal keempat bilang seperti ini. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa Petrus Yohanes bisa berani? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Galatia bilang, waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, maka hidupmu dipimpin oleh Roh. Engkau akan mematikan seluruh keinginan daging. Kita baca, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, baca di dalam kitab Galatia, keinginan daging itu seperti apa. Mulai dari sekarang belajar, matikan satu persatu, matikan satu persatu setiap keinginan yang tidak sesuai firman Tuhan. Buang itu semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan mulai belajar mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Kalau Roh Kudus katakan ayo berdoa, silakan berdoa. Kalau Roh Kudus katakan ayo memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus katakan jadilah saksi, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar taat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab bilang kita bertumbuh waktu demi waktu dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar. Taat kepada Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama adalah memiliki persekutuan yang intim dengan firman. Yang kedua, sekali lagi, dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, miliki kerendahan hati. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Matius pasal 11 ayat 25 saya baca untuk saudara. Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Terjemahan lain bilang, engkau sembunyikan kepada orang yang merasa pintar, engkau sembunyikan kepada orang yang merasa hebat, engkau sembunyikan kepada orang yang merasa jauh lebih bagus dari orang lain, tapi engkau buka, engkau singkapkan, engkau nyatakan, engkau beritahukan kepada orang yang rendah hati. Kerendahan hati akan membawa promosi ilahi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetaplah rendah hati, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang bisa kita lalui itu karena Tuhan. Apa yang bisa kita miliki itu karena Tuhan. Apa yang bisa kita pakai itu karena Tuhan. Apa yang kita bisa makan, nikmati, semua karena Tuhan. Jadi tetaplah rendah hati dan berkata, kalau bukan Tuhan, siapakah saya? Maka kita katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan mengangkat kita jauh lebih tinggi, memberikan kemuliaan yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi tetaplah rendah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Petrus dan Yohanes dapat berani memberitakan firman, dapat berani menyatakan bahwa di dalam Yesus ada mujizat, dapat berani bahwa di dalam Yesus ada keselamatan? Karena dia memiliki persekutuan yang intim dengan firman. Dia memiliki kepenuhan dari Roh Kudusnya, dan dia tetap memiliki kerendahan hati. Ayat terakhir yang ingin saya baca untuk saudara, 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus 1, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-26. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara,
Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini mengingatkan dan menyadarkan kita, siapa dulu kita Bapak Ibu Saudara. Tidak terpandang, tidak bisa waduh diremehkan Bapak Ibu, tidak banyak yang berpengaruh. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan ayat 28, apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita sadar diri kita siapa dulu sebelum kita dalam Tuhan. Waktu di dalam Tuhan Dia pulihkan, Dia ubah hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia pakai kita menjadi alat yang luar biasa. Sebab itu percayalah, kalau Dia telah menjaga kita sampai saat ini, bahkan seterusnya juga Dia akan pelihara kita. Kalau Dia telah memenuhi hidup kita sampai saat ini, bahkan seterusnya pun Dia akan memelihara hidup kita. Tetaplah bersekutu dalam firman, tetaplah penuh dalam Roh Kudus, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan, dan tetaplah memiliki kerendahan hati, bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, sehingga Dia terus menyatakan kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Haleluya. Kita nyanyi pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita ingat siapa kita dulu dan siapa kita sekarang ketika di dalam Yesus kita ditebus, diubah, dipulihkan, dikembalikan harta dan mata kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Kau mengenal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan kananmu pada Tuhan, ini
Kembali kami datang padamu bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu satu hal yang pasti, Engkau Allah yang bekerja di dalam kami lebih besar dari apapun juga. Kami tidak ragu, kami tidak khawatir, kami tidak banyak mengaku, kami tidak lagi memikirkan hal apa yang dunia sampaikan, apa yang orang-orang sampaikan. Sebab kami tahu Engkau Allah memelihara kami dengan ajaib. Biarlah kami hidup dengan berani Tuhan, untuk kami memandang hari depan dengan penuh pengharapan. Sebab ada Yesus yang berkuasa atas bumi dan surga. Ada Yesus yang menyediakan segala yang kami perlukan. Biarlah kami boleh terus berkutu dalam firman-Mu. Biarlah kami boleh terus taat kepada suara Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami boleh terus rendah hati, hanya mengandalkan, berharap, dan percaya kepada Yesus. Kami kembalikan segala pujian bagi nama Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu menyaksikan Tuhan acara ini, sehingga mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami alaskan seluruh doa kami ini Tuhan. Kami akhiri pelayanan pada saat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.